Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan berbahagia dan tentu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi tentang makna rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengetahui tentang makna rezeki ini, kita perlu sedikit saja menengok bagaimana kisah tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai muridnya ketika dalam majelis ilmu beliau berdebat tentang makna rezeki, bahwa Imam Malik mengatakan, seandainya engkau bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki sebagaimana burung pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang, kata Imam Malik. Lalu apa yang menjadi bagianmu selanjutnya, biarkanlah Allah yang mengurus lainnya. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwa seandainya burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana ia mendapatkan rezeki? Jika kita tidak berikhtiar, jika kita tidak berusaha, bagaimana kita akan mendapatkan rezeki itu, kata Imam Syafi'i. Lalu kemudian Imam Syafi'i berjalan ke suatu tempat dan dia menemukan pemilik kebun anggur yang sedang panen. Nah, disitulah Imam Syafi'i mencoba untuk membantu pemilik kebun anggur tersebut untuk mengikat anggurnya. Setelah Imam Syafi'i membantu pemilik kebun anggur ini, lalu pemilik kebun anggur ini tentu memberikan imbalan kepada Imam Syafi'i. Nah, betapa bahagianya Imam Syafi'i ketika menerima imbalan tersebut, bukan karena ketika dia diberi setelah membantu, tetapi dia berbahagia bahwa dia bisa membuktikan bahwa pendapatnya tentang rezeki itu harus dicari adalah benar. Lalu setelah Imam Syafi'i menerima imbalan tersebut, beliau segera menghadap kembali kepada gurunya Imam Malik. Nah, setelah berjumpa dengan Imam Malik, Imam Syafi'i berkata, "Wahai guru, ini ada anggur. Nah, inilah kebenaran dari apa yang saya sampaikan tentang rezeki, bahwa kalau kita tidak cari, kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kita tidak akan mendapatkannya." Maka apa yang terjadi? Imam Malik tersenyum dan berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, tahukah engkau kalau sejatinya tadi ketika aku mengajar, duduk di rumah, berpikir tentang, wah, seandainya nih saya hari ini memakan anggur yang segar, alangkah nikmatnya," kata Imam Malik. Dan dia berkata kepada Imam Syafi'i, "Dan sekarang Imam Syafi'i, engkau datang kepadaku dengan membawa anggur tanpa aku cari." Kemudian kedua imam tersebut tersenyum. Demikianlah Imam Malik mengutarakan pendapatnya sebagaimana yang Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari kesulitannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari kedua tafsir imam besar tadi tentang rezeki, saya tertarik juga menceritakan kembali kepada sahabat untuk kita sama-sama mengetahui bahwa ada 9 level rezeki yang ditulis oleh saudara Andre Raditya. Ini patut untuk kita jadikan sebagai referensi di dalam memahami rezeki yang Allah berikan. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang rezeki level 1, rezeki yang dijamin. Jadi rezeki yang dijamin ini adalah sesuatu yang kita tidak minta, yang kita tidak cari, yang kita tidak perjuangkan, yang kita tidak tahu kapan kedatangan dan kapan juga akan diambil.
Nah, Allah katakan, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Surat Hud ayat 6. Nah, jantung kita berdetak, kemudian nyawa kita, lalu otak kita berpikir tentang apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana dengan sistem saraf kita, kemudian bagaimana darah kita yang mengalir, lalu kemudian bagaimana keberlangsungan semesta yang memungkinkan turunnya hujan, terbitnya matahari, pergantian siang dan malam, mengalirnya sungai-sungai, berkembang biaknya hewan dan tumbuhan di sekitar kita, dan apapun bahkan yang tidak ada kita pikirkan sekalipun, itu Allah hidangkan. Dan hari ini kita bisa berbagi bersama, saya bisa bercerita kepada sahabat dan sahabat bisa mendengarkan, itu juga bagian daripada rezeki yang Allah berikan, yang kita tidak minta, kita tidak cari, dan kita tidak perjuangkan. Maka sampai hari ini semuanya masih berjalan sedemikian teraturnya meski kita tidak memperdulikannya, sahabat. Maka Ibnul Qayyim berkata, seandainya engkau mengetahui bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pastilah engkau akan meleleh karena cinta kepadanya. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki itu kan tidak melulu dalam bentuk uang, teman-teman. Jadi rezeki itu sesuatu yang Allah hadirkan yang tanpa kita sadari keberadaannya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sehat kita hari ini adalah juga rezeki yang tidak kita perjuangkan, tetapi Allah berikan. Nah, disinilah letak kita, bagaimana kita mesti bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak luput perhatiannya terhadap kebutuhan-kebutuhan kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Maka Masya Allah ya, inilah salah satu bukti nyata tentang keberadaan rezeki level 1, rezeki yang dijamin sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup di atas muka bumi, termasuk saya dan Anda. Maka kita semua berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin katakan, masihkah Anda berputus asa dengan rezekinya? Tentu tidak jawabannya, sahabatku. Maka hari ini ketika kita menyadari bahwa rezeki level 1 ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak perjuangkan tetapi Allah berikan, maka mesti kita sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran ini mesti banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya yang begitu banyak. Jadi jangan sekali-kali kita berputus asa, jangan sekali-kali kita juga meremehkan rezeki yang Allah berikan. Kita mesti jaga bagaimana rezeki yang Allah berikan ini juga menjadi bagian daripada ikhtiar kita untuk memeliharanya. Seperti misalnya hari ini Allah berikan kita kesehatan, maka kesehatan kita itu mesti kita betul-betul jaga. Nah, itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari betul bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu dengan sifat Rahman dan Rahimnya sangat-sangat menyayangi kita. Maka sayangilah Allah dengan cara kita terus mendekat kepadanya dan tetap bersyukur, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat sahabatku bahwa rezeki level 1 ini adalah jika kita syukuri, maka itu juga menunjukkan tentang bagaimana kualitas kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa untuk memberikan keyakinan kepada sahabat semua bahwa kita tidak perlu galau terhadap rezeki yang Allah akan berikan, karena Allah katakan dalam surat Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi begitu sahabat, semoga kita tetap semangat ya, bahwa kita sudah
disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita tambah syukurnya. Jika sahabat semua masih penasaran dengan penjelasan saya tentang rezeki level 9 yang tentunya dahsyat dong, maka tetap disimak ya ulasan-ulasan saya pada video-video berikutnya. Salam bahagia, tetaplah memelihara hati dan jiwa agar Allah memandang kita sebagai hamba yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.